A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala yauma jum'ati afdalal ayyamil usbu wa sa'atal mujabil masmu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah. Alhamdulillah tahdas min nikmah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat ketenangan, nikmat ketentraman, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan berbagai nikmat yang perlu kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Allah sudah mengatakannya, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku memberikan nikmat yang banyak kepada kalian. Nah, karena aku memberikan nikmat yang banyak, maka kalian harus bersyukur. Gimana cara syukurnya? Ayat berikutnya. Nah, itu tafsir ayat dengan ayat dalam satu surah namanya disebut tafsir bil ma'thur atau tafsir bir riwayah. Barusan inna a'tainakal kautsar, apa sih syukurnya harus apa? Fasholli, maka sholatlah. Jadi sholat mensyukuri nikmat. Nikmat yang mana? Yang in materi. Sehingga tadi nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat iman, nikmat kesehatan, kesempatan itu nikmat, disyukuri dengan sholat. Yang kedua, nikmat yang materi dengan apa? Fasholli li rabbika wanhar. Apa wanhar? Itu berkurban. Jadi kurban itu mensyukuri nikmat yang materi 1 tahun. Jadi kalau kita tidak kurban berarti tidak mensyukuri nikmat 1 tahun. Setahun ke belakang. Mensyukuri nikmatnya dengan kurban, wanhar. Ya. Gitu. Gimana sih kurban itu? Nah, ini lihat di dalam surah As-Saffat ayat 99 ya. Wa qala, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada keluarga dan umatnya. Kata Nabi Ibrahim, inni dzahibun, wahai keluargaku, aku akan pergi. Pergi ke mana? Ila rabbi, kepada Tuhanku. Untuk apa? Sayahdin, karena Tuhanku akan memberi petunjuk. Petunjuk tentang apa? Karena kebetulan Nabi Ibrahim kan sudah tua sekali, sudah ratusan tahun, 100 lebih. Sebagian riwayat menyebutkan 110 ya, 110 tahun belum punya anak. Maka beliau memohonkan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah Tuhanku, berilah aku anak yang saleh. Jadi pondasi, lihat di sini yang pertama itu kita minta kepada Allah itu memiliki anak itu yang salih. Jadi jangan, ya Allah mudah-mudahan saya punya anak yang sukses, belum. Tapi soleh dulu. Setelah soleh silahkan apapun itu. Jadi yang penting soleh dulu aja. Karena sudah soleh mah mau jadi apapun, kesuksesan apapun soleh. Presiden soleh, pejabat soleh, pengusaha soleh, insya Allah. Nah, ini kan tidak punya anak.
Kemudian sakingnya biasanya kan kalau tidak punya keturunan ya sedih lah. Tapi memang Nabi Ibrahim itu disebutkan Abu Daif, bapaknya tamu. Kenapa? Saking senangnya memberi makan kepada fakir miskin, kepada masyarakat. Itu sampai dia itu kurbannya itu ratusan, bahkan kata sebagian riwayat itu sampai 1000 domba per tahunnya itu, 100 sapi kan, 100 onta. Nah, dalam satu riwayat itu Nabi Ibrahim itu memiliki 12.000 ternak. Ternak 12.000. banyak sekali ya. Kalau dulu kan usahanya hanya ternak sama kebun kan, kebun atau tani gitu ya. Enggak seperti sekarang kan banyak yang lainnya gitu. Itu yang paling hebat. Beliau kan terus sampai dipuji kan. Dipuji sama Allah. Datangkan malaikat Jibril, titip salam ke Ibrahim. Ibrahim itu hebat, kurbannya itu setiap tahun itu ratusan bahkan ribuan kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik. Nah, ribuan. Dipujilah oleh malaikat Jibril, oleh Allah. Ketika dipuji oleh malaikat Jibril, dipuji oleh Allah, apa jawaban Nabi Ibrahim? Simpel. Kenapa harus kikir? Aku ini rezeki dari Allah, nikmat dari Allah. Allah menyuruh jangankan harta yang tidak seberapa. Kalaupun aku punya anak, Allah menyuruh aku dikurbankan, aku akan kurbankan. Itu ya, saking cintanya kepada Allah gitu. Itu belum punya anak tuh. Belum punya anak, aku kurbankan lah kalau Allah menyuruh gitu ya. Maka setelah itu kemudian Nabi Ibrahim berangkatlah menuju Allah ya. Kemudian di situ Allah memberi kabar, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka aku beri kabar kepada Nabi Ibrahim, bigulamin, mendapatkan anak halim. Halim itu hilmi, itu di atas sabar gitu. Kan ada sabar, di atasnya hilmi, halim, itu di atas sabar tuh. Kan kalau sabar mah peribahasa kita juga ada apa? Hari sabar mah ya batasna, lamun hilim atau ayah. Jadi kalau ada batasan gini berarti karek sabar, iya memang. Sok, lamun teu datang hitung sampai 5. Ji, 2, 3, 4, 5, jiwir. Sabar teh tah? Sabar sampai 5 sabarna kan. Dapat pahalanya sabarnya sampai 5, ada hitungannya sampai 5. Tapi kalau hilim mah gitu, sabar. Lebih daripada sabar. Nah, Allah memberikan apa? Memberikan anak tersebut. Udah punya anak kan, tenang dia punya anak, alhamdulillah, syukur, saking bahagianya. Terus menganjak besar. Falamma balagh, ketika anaknya Ismail itu menginjak besar ya, falamma balagh mau sa'ya, keur meujeuhna beulak kesenteng maksudnya, keur meujeuhna caeun, keur meujeuhna resep seneng, aduh gitu bangga ya, sedang bangga-bangganya. Qala, maka mimpilah, dalam mimpi beliau disuruh oleh Allah, hai Ibrahim, tunaikan janjimu gitu. Tunaikan janjimu, kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Kaget Nabi Ibrahim kan, udah mimpi, bangun tuh. Bangun itu langsung sholat, wudhu, sholat, memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, apakah ini benar? Apakah ini benar wahyu darimu ya Allah? Apakah benar ini perintah darimu ya Allah? Tapi apa ya Allah? Aku nggak ngerti apa janjiku. Perasaan janjiku selalu tepati. Tapi kenapa aku janji apa gitu? Lupa saja kan. Ini mungkin udah beberapa tahun kan sebelum punya anak, sekarang anaknya sudah menginjak remaja gitu. Disuruh oleh Allah. Udah sholat, tidur lagi, nggak dapat ilapat lagi apa-apa. Besoknya mimpi lagi.
Ibrahim, tunaikan janjimu. Wudu, sholat lagi, dan seterusnya. Tidak lagi Allah memberikan wahyu, memberikan kejelasan apa. Nah, setelah itu hari ketiganya beliau pun mimpi, ya Allah, apa? Aku enggak punya apa gitu. Punya janji apa? Kata Allah, kamu berjanji kalau punya anak, kemudian aku meminta untuk mengorbankannya, saking kamu cinta kepadaku, maka kamu akan mengorbankannya. Maka tersentaklah dia kan. Maka setelah sholat, wudu, dan mendapatkanlah mendapatkanlah ilham bahwa itu benar dari Allah. Nah, jadi pesan moralnya yang pertama, ketika kita mendapatkan perintah, mendapatkan kabar apapun, klarifikasi dulu, benar atau salah, sampai 3 kali kan. Dan yang kedua, pesan moralnya ketika kita mimpi apapun, maka bagusnya wudu dan sholat. Kalau bagus, mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan terjadi. Tapi kalau enggak, kalau jelek, ya Allah, mudah-mudahan jangan terjadi gitu. Jadi ketika kita mimpi apapun, bangun, wudu, sholat. Lain narik dari serimut. Tapi wudu, sholat, memohon kepada Allah. Dan bagusnya kata ulama, jangan dikatakan kepada siapapun. Sebelum terjadi jangan. Kalau jelek kemudian kita katakan, itu mungkin dekat dengan akan terjadi kan. Kalau kebaikan nggak akan jadi gitu. Makanya jangan bicarakan, udah ke Allah aja gitu. Mimpi kan ternyata yang ketiga, mimpi itu mungkin saja ilham dari Allah. Mungkin saja bukan hanya bunga tidur. Maka kan orang tua nah setengah ngimpi-ngimpi gitu. Kok dapat ini gitu, tak setengah ngimpi-ngimpi gitu. Mungkin saja mimpi itu benar. Gitu, ya. Nah, setelah yakin sudah 3 hari itu, waqala, maka Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya. Qala, maka Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku mimpi dalam tidur. Kemudian aku sudah klarifikasi, sudah 3 kali, ternyata betul wahyu ini dari Allah. Wahyunya melalui mimpi. Apa mimpinya Abi? Gitu. Inni adzabahuka, aku disuruh menyembelihmu. Terus gimana? Fandur madza taro, apa pandanganmu? Bagaimana pendapatmu? Coba lihat pesan moralnya apa? Ketika ada suatu apapun, dialogkan, hiwarkan, nah, musyawarahkan, fi amrikum wasyawir fi amrikum, musyawarahkanlah di semua urusanmu. Itu abang kena kieu, aku bapakna, aku nabi, mendapatkan wahyu, kamu anak harus nurut gitu. Enggak gitu ya. Sehingga apa? Yang pengusaha mobil mewah itu tuh, orang tuanya kan dokter dua-duanya kan. Kemudian dia masukkan dokter resep di DO. Masukkan ini ke dokteran, DO udah nggak mau kan gitu. Tapi orang tuanya kan kekeh, masukkan lagi gitu, sampai udah kamu mau dikawinkan maka dijual mobil. Setelah itu, tapi Masya Allah ya Karim, karena keinginan sendiri yang dia jadikan modal, dan alhamdulillah sekarang melebihi ibu bapaknya kan kekayaannya gitu. Artinya apa? Artinya ketika kita punya apapun, dialogkan, jangan kekeh, pokoknya ini yang terbaik. Belum tentu. Dialogkan. Maka harus didialogkan oleh kita kepada orang tua, kepada anak. Apa jawaban anaknya Ismail? Qala, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, silahkan laksanakan, kerjakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu.
satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan menemuiku, aku sebagai orang yang sabar. Silahkan. Nah, berarti pesan moralnya apa? Kita harus mencetak anak yang soleh. Kalau bukan soleh makan bakal malik ya. Bapak nunggu sekolot kono bapak dipencet heula ku abdi gitu kan. Kalau tidak soleh, tapi kalau soleh ya silakan bapak gitu. Namun orang segan lekahnya gak budak bapak nunggu sekolot, hoi kau urang mah urang. Kehulaanan kudu urang heula kan gitu. Bapak itu heula kan gitu. Nah, ini Masya Allah ya karimnya gitu dialognya. Ini mencetaklah anak itu anak soleh. Setelah itu, nah memang ya setan itu tidak berhenti ya, tidak berhenti menggoda. Ini sengaja ya, kalau dalam satu sejarah itu sengaja ibunya tidak dibawa dialog. Kenapa? Kan seorang ibu itu lebih sensi. Kalau diajak dialog, waduh bener gitu. Tapi ada seorang ibu ya tetap aja kan kepo, kan dengar gitu. Dari balik pintu lah mun urang gitu. Wah siap bapak reng mencet budak berhiji-hijian nate kan gitu. Nah setelah itu digodalah ibunya tuh Siti Hajar ya, Siti Hajar. Nah ini ada kelewat sedikit ceritanya. Ketika sebelum memohon anak itu ya, setelah memohon dan seterusnya itu ada syariat. Istrinya Siti Saroh, istri yang pertama itu Siti Saroh kan, itu sudah tua juga, sudah meyakini ini nggak mungkin punya anak. Sedangkan Nabi Ibrahim kan seorang nabi perlu penerus, generasi penerus. Maka legowonya Siti Sarah, nggak mungkin kan kalau saya itu punya anak udah tua, sudah berhenti haid juga, nggak mungkin lah, sudah tidak subur lagi. Karena sekarang pasti memerlukan generasi penerus, maka nikahlah dengan yang lebih agak muda lah gitu. Enggak kecil gitu ya, takut menyakiti neng. Enggak, ini mah abdi mah rela gitu. Maka dicarikanlah oleh Siti Sarah calon istrinya, dibiayaan, dicarikan gitu. Ini mau nggak apa-apa sok lah. Jadi yang ngurus itu Siti Sarah. Wah. Yang ini nih yang jadi yang cerita ini non muslim seneng, soalnya kenapa? Jadi orang non muslim itu orang Islam itu keturunan dari ini. Iya. Yang cerita. Iya. Oke, nggak apa-apa. Memang seneng cerita ini ya. Dia melihatnya merdeka sama amat. Ya, merdeka sama amat tuh. Nah setelah itu di sini bukan itu ya, kita tekankan di sini kelegowannya. Memang saya sudah nggak mampu, tapi ini tetap harus ada syariat kan. Kan kalau laki-laki itu tidak akan mandul ya, gitu. Jadi maksudnya walaupun sudah tua bagaimana tetap tidak akan. Kan kalau perempuan itu setelah berhenti haid kesuburannya kan berhenti, gitu. Nggak bisa punya anak. Tapi laki-laki nggak kan. Nggak ada berhentinya gitu. Makanya nikah dengan Siti Hajar gitu. Maka ditikahkanlah dengan Siti Hajar, maka punyalah anak Ismail yang mau disembelih ini gitu. Yang mau disembelih ini. Nah, digodalah Siti Hajar, masa anaknya mau disembelih? Atau protes gitu. Maka dilemparlah oleh Siti Hajar dengan batu si iblisnya, maka jadi jumroh dalam haji, ngegodakan Nabi Ismail. Nabi Ismail sudah sabar tadi, dilempar. Menggoda kepada Nabi Ibrahim juga sama, dilempar. Maka 3 kali jumroh itu dilempar si iblisnya itu dengan batu waktu itu. Berarti kan katingali ku Nabi Ibrahim jeung Nabi Ismail nya gitu. Ku Nabi Siti Hajar mah setan teh terang-terangan gitu, bungkeulekan gitu ya. Nah dilempar maka jadi jumroh. Nah, di sini kita kembali ketika falamma aslama,
Ketika sudah pasrah, kata ibunya, aku jangan melihat. Kemudian bagusnya si bajunya jangan sampai diberikan ke ibunya. Kenapa? Karena kalau diberikan ke ibunya mungkin kan gimana ya, terkenang darahnya dan seterusnya gitu. Nah, yang kedua kata Nabi Ismail, ayah, tolong pisaunya yang tajam. Coba cek lagi. Maka dicek ke pelapah korma, simpreng gitu. Wah, udah gitu. Nah, setelah falamma aslama wa talahul jabin, sudah disiapkan untuk disembelih Nabi Ismail tersebut dengan pisau yang tajam. Nah, inilah mungkin salah satu pesan moral di dalam penyembelihan nanti kurban, itu pisaunya hati-hati jangan tumpul sampai digeser-geser gitu, si ini sampai sakit. Nah, itu juga dosa ya. Makanya dulu kenapa orang tua menyebutkan, awas kalau menyembelih jangan sampai 2 kali. Kalau 2 kali dosa kan gitu. Kalau sembelih sekali pasti dilempar, itu paeh-paeh tewak deui sembelih gitu. Nah, itu menyakitinya sebetulnya bukan 2 kalinya menyembelihnya, itu yang jadi dosanya itu. Makanya harus benar-benar urat-urat lehernya itu harus putus. Kenapa? Karena darahnya kan ngalirnya cepat gitu. Nah, ini juga pisaunya yang tajam. Oke, siap. Masa karena pelapah korma sudah streng, seperti pelapah pisang gitu ya. Saking tajamnya pedangnya. Nah, setelah itu ternyata enggak mempan kan. Setelah disembelihkan ke Nabi Ismail enggak mempan. Ke Nabi Ibrahim, lah kenapa? Dicoba lagi ke pelapah korma. Tajam sekali. Cemprong gitu. Coba lagi, enggak. Nah, setelah itu bingung kan? Keringatlah. Kata Nabi Ismail, ayah kenapa? Ini enggak bisa mempan. Itu mungkin enggak tajam. Dicoba lagi, tajam ke pelapah korma gitu. Lihat, oh iya, coba lagi, enggak bisa. Maka setelah itu wanadainahu ayya Ibrahim. Ada yang berkata, wahai Ibrahim, gitu. Qad shadaqtar ru'ya, engkau telah melaksanakan perintahku dalam mimpimu. Gitu. Engkau sudah benar, sudah melaksanakannya. Sebetulnya bukan itu yang aku harapkan, tapi inna kadzalika yajzil muhsinin. Berarti engkau sudah muhsin, sudah benar, sudah muhsinin. Orang udah benar-benar ihsan. Ini bukan itu yang aku harapkan, kata Allah. Inna hada, sesungguhnya ini, perintah ini, lahuwal balaul mubin, hanya cobaan yang nyata kepadamu. Apakah kamu itu akan lebih cinta kepada dunia, anakmu, duniamu, atau kepadaku? Ternyata engkau lebih mencintaiku, buktinya anakmu yang diharapkan satu-satunya putranya disembelih. Maka itu sudah cukup, kata Allah. Wa fadainahu bidhbihin adzim, maka Allah ganti dengan sembelihan yang lebih besar, yaitu yang diambil dari surga, yang disebut apa itu? Gibas gitu ya. Itu gibas. Gimana bentuknya? Ya, bentuknya lebih besar daripada domba dan lebih kecil daripada sapi lah gitulah. Tapi bukan bentuknya seperti domba atau sapi, enggak gitu. Nah, ini makan hewan surga ya. Kenapa dengan hewan surga? Karena kalau dengan hewan dunia tidak akan bisa tertandingi gitu. Tidak akan bisa ditandingi dengan 100 onta, nggak bisa. Makanya dengan barang di surga gitu. Maka yang disembelih itu seperti kambing domba ya. Gitu. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Maka disinilah disebut salamun ala Ibrahim. Jaminan Allah apa? Keselamatanlah bagi Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena nurut, patuh kepada Allah. Nah, itulah kadzalika najzil muhsinin. Maka balasan bagi orang-orang yang ihsan, innahu min ibadinal mu'minin, dia termasuk hamba-hambaku, kata Allah, yang iman. Maka karena itu
cobaannya, tanda syukurnya, karena Nabi Ibrahim tanda syukurnya itu suka menyembelih kambing dan seterusnya, maka disuruh juga mengorbankan anaknya, dia bersyukur juga, dia juga taat, maka balasan Allah apa? Wa basyarnahu, Allah memberi lagi kabar gembira kepadanya bi Ishak, punya anak lagi dari Siti Sarah, yaitu Ishak, gitu. Ya, itu nabiyan, seorang nabi juga sama, ya, minas sholihin, dan termasuk orang-orang yang soleh juga, gitu, minas sholihin. Nah, ini mungkin berkembang di yang tadi disebutkan nonis, ya, itu senangnya apa? Senangnya bukan ceritanya ini, ya, tapi itu untuk menjas bahwa lebih mulia Nabi Isa daripada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad turunan dari Ismail, sedangkan Ismail ini enggak sepakat ulama sih sebetulnya, hanya sebagian ulama menyebutkan itu dari Amat, ibunya tuh dari Amat. Amat itu hamba sahaya, budak belian. Nah, kalau Siti Hajar merdeka, katanya tidak boleh kita ada perbudakan. Tapi sekarang diisukan lagi itu perbudakan, masih kena isu, ya. Tapi di sini solehnya, keturunan Ishak juga anak kesininya nabi orang soleh, keturunan Ismail sama juga, gitu. Ya, itu mungkin yang dijadikan, oh ini Muhammad keturunan Ismail. Ismail itu bukan istri pertama dan juga dari ibu yang bukan, katanya. Tapi sebagian ulama menyebutkan enggak, bukan Amat, ya, tapi sama dengan yang lain, merdeka, gitu. Kenapa? Karena enggak, kalau dulu kan kalau Amat enggak dinikahi, kalau ini dinikahi. Kalau Amat kan dulu enggak dinikahi, atau enggak dinikahi juga kan halal dulu, gitu. Tapi ini kan dinikahi, gitu. Berarti bukan Amat, gitu, bukan pembantu, gitu. Gitu, ya, di situ. Nah, di sini ketika dia bersyukur, maka Allah memberikan lagi kabar gembira, yaitu wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas sholihin wa barakna alaihi wala Ishaq. Maka Allah memberikan keberkahan kepada beliau, yaitu Ismail dan Nabi Ishaq, ya. Dan seterusnya wa min dzurriyyatihima, dan dari keturunan Ishak dan Ismail itu muhsinun, ya, orang-orang ihsannya, wa dzalimu li nafsihi mubin, tapi ada juga nanti keturunan yang dolim, enggak semuanya baik, tapi keturunan nabi-nabi itu memang rata-rata di situ, ya. Nah, di sini intinya kita apa pesan moralnya, bahwa kita lebih mencintai kepada Allah daripada terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap anak. Dan ketika kita ada apapun masalah, jangan diktator, tapi harus demokratis, ya. Harus dialog dengan anak, dengan istri, apapun, memutuskan apapun. Karena ketika kita demokrasi, tidak ada penyesalan nantinya. Tapi kalau kita misalkan pak kekeh, nah itu jadi masalah, ya. Nah, kemudian syukur, ya. Syukur kepada Allah, ya. Syukur, kalau syukur maka ditambah-tambah lagi, ya. Taat, patuh kepada Allah, gitu, ya. Oke, kita lanjut dialog lah. Untuk kurban, silakan, ada apa permasalahan di kurban, mangga, silakan. Kisahnya ini, mangga, Bang Deddy. Oke, saya awali. Ini nabi kita itu kurbannya berapa sih? Yang di hadis itu ada berapa? Yang di hadis itu Nabi itu pernah ada dalam hadis itu kurbannya berapa? 100, ya. 100 kambing tuh. 100 kambing disembelih oleh beliau itu sampai 70, ya. 30 lagi oleh Ali. Itu enggak sehari, Pak Yud. Kan 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13 kan.
Ya kalau sehari mau tuh 70 muncul meliurnya gitu. Sembelih dibagikan. Coba istrinya berapa? 9 lah, 9. Putranya 6 ya. 7 dari amat, satu dari amat jadi 7. Istrinya 9 tambah anaknya putranya 7 jadi berapa tuh? 16 ya. 16. Kurbannya berapa? 100. Berarti kalau nama itu prinsipil, maka Nabi cukup kurbannya 16. Kalau satu-satu, ini untuk si A, si B, si C sampai 16 kan? Cukup 16. Tapi buktinya Nabi berapa? 100. Berarti enggak prinsipil menyebutkan ini untuk siapa? Keluarga Muhammad. Coba lihat di dalam doanya. Ya Allah, terimalah kurbannya Muhammad dan keluarga Muhammad, kan itu, dan umat Muhammad, kan itu. Nah, jadi sekali lagi, ketika kita misalkan merasa bahwa nikmat tahun ini tuh lebih banyak daripada tahun kemarin kurbannya 1 sapi, sekarang 2 gitu. Sapi itu nggak usah untuk 7 orang, misalkan keluarga saya makan cuma 3 orang, berarti jangan sapi dong domba, nggak apa-apa, alus be 3 orang ku sapi itu lebih bagus. Kan kita mah misalkan udunan kan tujuan ya baru 6-an, nggak sudah baru 6 tahun harupe lah gitu. Padahal udah aja misalkan harga sapinya 25 juta, ya dibagi 6 lah, udah cukup kalau ada 6-an gitu. Nah, yang kedua, jadi sebetulnya cukup disebutkan siapa nama kepala keluarganya aja. Ini dari keluarga Bapak Anu, udah cukup. Kurban berapa? 5 kambing. Sudah. Berapa orang keluarganya? Ya keluarga saya sudah sekeluarga aja, udah gitu. Cukup. Iya memang gitu. Iya dikumkan. Ini untuk keluarga Bapak A gitu, udah gitu. Memang gitu. Nabi juga kan gitu doanya. Ini terimalah kurbannya Muhammad dan keluarga Muhammad gitu, dan umat Muhammad, kan gitu. Atisna bapana tapi atas nama putranya ada yang gitu. Oh iya, itu kan itu aneh gitu. Nah itu kan sayang gini, kalau misalkan Artosnya punya bapaknya atas nama anaknya, yang dapat pahala siapa? Anaknya. Kenapa atas nama anaknya? Tapi kalau atas nama kepala keluarga berarti sekeluarga semuanya dapat pahalanya gitu. Maka mending gitu. Yang kedua, kalau kita sudah kurban tidak ada hak lagi kita. Artinya ini sudah milik Allah, sudah hak Allah. Jangan gini, kita kurban orang kayak ping-pingna ke orang kena wasula gitu. Jangan. Udah nggak ada hak lagi, udah milik Allah aja gitu. Jadi suka ada masih ada kan gitu. Nanti menghulumnya punya aku lah itu mah gitu. Kepalanya dan seterusnya enggak. Gitu. Bahkan ketika kita misalkan menyuruh seseorang untuk menyembelih dan membagikannya, kita harus memberikan upah, jangan dari sapi atau kambing tersebut. Kan Nabi mah sendiri tadi ya, kemudian dibagikan sendiri, jadi nggak ngupah ke orang lain. Kalau kita misalkan mengupah ke orang lain, jangan dari situ. Sok pangmencitkeun urus-urus we, kayak we huluna keur maneh. Ping-ping we ambil sa ping-ping, wah nggak boleh tuh. Nggak boleh tuh. Ya. Jadi serahkan aja gitu kurban. Bisa kan sok lagi selesai nih. Panitianya berapa? 70. Siapa 70? Si Tiawan. Itu paham kan? Bukan waktu itu mah bagian aja itu mah. Ustaz, kemarin ada ibu nanya ini, yang kalau setiap tahun kita kan masak, itu ibuku bertanya, gitu. Mungkin dulu udah pernah bertanya ya. Artinya begini, boleh nggak kita ngambil dari dari kurban itu buat dimasak? Oke. Boleh nggak kurban tersebut untuk dimasak? Yang penting jangan dijadikan upah saja. Untuk kemaslahatan silakan aja. Contoh misalkan ini bagian yang kerja aja diambilnya sebagian. Dan sebetulnya enggak diharuskan membagi itu harus sama rata, enggak diharuskan. Gitu. Misalkan ini kan yang kerjanya lebih banyak, ya enggak jadi masalah, udah memang
kerja kan gitu. Bukan upah itu mah. Walaupun misalkan dia tidak dikasih pun kan nggak akan marah kan, memang dari itu mah sosial gitu kan, niatnya juga kan, yang nggak jadi masalah. Hanya bagusnya sih menurut fikih itu jangan dari situ, tapi beli lagi aja lah gitu. Kalau bisa gini Ustaz, mungkin ya misalnya bagiannya parasit, bagiannya apa ini, ini buat masak, mending begitu. Ya, gitu. Itu parasit. Kemarin ada ibu bertanya gitu soalnya, ini gimana gitu kan, masak gitu ya. Ya udah aja bagian siapa nih buat dimasak gitu. Ya nggak jadi masalah. Sebetulnya bagiannya itu sebetulnya nggak mesti sama, Pak Haji. Jadi misalkan tadi sebagiannya dipakai masak, sebagiannya dibawa pulang, nggak jadi masalah gitu, nggak jadi masalah ya. Tapi jangan minta izin ke yang kurban. Maksudnya kan yang kurban nggak punya hak lagi, dan memang udah hak Allah. Hanya kitanya yang tidak boleh dolim, intinya gitulah. Tidak boleh dolim lah. Ini misalkan 10-1 lah padahal 10 kadinya kantongkan hiji gitu. Ngejajak 10 kantong hiji dibawa balik. Nah itu korupsi lah gitu. Nah ini mah enggak, untuk kemaslahatan. Kalau saya rasa sih enggak. Imam Hanafi menyebutkan itu maslahatul mursalah, enggak apa-apa lah. Kalau untuk kemaslahatan bersama, masa sih gitu misalkan kudu ribet, kudu beli lagi, kudu dan seterusnya. Dan ini mah hanya sebatas bukan gaji kan, ini hanya supaya kan mainnya dikasih makan gitu. Dari situ juga ya itu mah kalau menurut saya sih nggak terlalu nggak banyak amat menurut saya, paling gitu. Ada yang ya biasanya kan kalau ada ustadz yang begitu ya memahaminya tekstual gitu ya, nggak boleh gitu. Nah itu ada seperti itu. Oh, iya. Yang mungkin lebih luas ilmunya mungkin tidak seperti itu. Gitu. Jadi kalau enggak gitu. Jadi kan Seperti itu. Gitu. kata kunci nama asal ulah dipakai upah itu. Ya gitu. Bukan upahnya. Itu mah bukan upah dah, itu mah nanti karena ngarah tenaga itu supaya kuat gitu. Ini Ustaz seperti sekarang pernah terjadi di sini. Ada yang peserta kurban, mereka itu mengikhlaskan sepertiganya ya, untuk masak. Jadi sebelumnya udah diikhlaskan bahwa ini untuk masak gitu. Ini sering terjadi di sini. Ada beberapa orang seperti itu. Jadi itu nggak ada masalah Ustaz. Ya. Nah, gini, ketika orang yang kurban, kemudian dia kan ada yang punya, ada yang maksakan gitu kan. Nah, ini orang memaksakan gitu ya, memaksakan gitu ya, nabung sampai dapat satu kurban gitulah ya. Kemudian dia setelah kurban, kan banyak keluarganya ingin juga makan dagingnya. Maka kata Nabi, boleh, tapi tidak boleh lebih daripada sepertiganya. Boleh makan tapi tidak boleh lebih dari sepertiganya. Walaupun dia tidak punya, kalau yang punya mah udah seperti tadi, udahlah pasrahkan aja. Karena ini tanda syukur. Hanya Nabi ngambil atinya, Nabi juga dari 100 itu ngambil atinya beberapa potong untuk keberkahannya saja. Boleh, ini niatnya untuk berkah saja. Gitu. Nah, kemudian nggak diambil sama sekali, ya itu lebih hebat. Syukurnya benar-benar totalitas, udahlah bagikan aja gitu. Kalau mengambil jangan lebih daripada sepertiga. Itu batasan sebetulnya tuh. Jadi bukan keharusan. Pokoknya yang kurban harus dapat sepertiga, bukan seperti itu. Ya, tapi itu diperbolehkan kalau yang misalkan nggak punya lah gitu. Nggak bisa beli lagi lah gitu. Itu boleh. Jangan lebih dari sepertiga. Kalau lebih sepertiga berarti itu memang poya-poya hura-hura kan. Gitu. Ya itu boleh, itu lebih bagus. Ya, Pak Taufik ya lebih bagus itu, udahlah sok aja bagikan, lebih hebat ya. Ya Pak Yud, ngobrol di. Kalau dia ke pasar ada sapi, ada unta, ada kambing. Lebih Utama mana? Ya, kambing tak. Nah, mau tekstual atau kontekstual jawabannya. Kalau tekstual, Nabi itu kurbannya domba. Berarti kalau tekstual lebih utama domba. Tapi ternyata domba itu katanya
lebih banyak yang nggak makannya. Lebih makannya itu lebih sapi. Berarti manfaat, kalau kontekstual manfaat di lapangan itu lebih sapi. Maka afdol sapi. Gitu. Jadi jawabannya masih ada dua. Maunya mau kontekstual atau mau tekstual gitu kan. Karena domba itu kan banyak yang nggak makan misalkan gitu, yang lebih banyak makan itu sapi gitu. Itu nah, tapi kalau ulama salaf itu, kalau ulama itu lihatnya tekstual. Nabi juga domba, ya domba. Matak di kampung-kampung di pesantren dulu domba, jarang sapi. Tapi kalau di kota-kota justru sapi, jarang domba. Kenapa? Karena manfaatnya tadi yang diambil gitu. Ya, lebih banyak, lebih. Nah, tapi kalau dilihat manfaat, coba maaf, misalkan domba yang belum disembelih, kalau keluarnya dagingnya berapa sih rata-rata? Kalau belum disembelih kemudian sembelih kurban, dagingnya berapa? 8 kilo lah ya, oke lah, 10 kilo lah, oke lah 10 kilo. Kalau sekilonya berapa? 150 kali 10 berapa? 1,5 juta. Sebab mun beli daging nawer sing loba kurban nantong domba lebih manfaat kayaknya gitu. Kalau lihat manfaat ya jangan beli domba itu dagingnya hungku bagikan itu lebih hebat sih kan. 3 juta teh bisa 20 kilo kalau lihat manfaat. Tapi bukan itu kan esensinya, tapi penyembelihannya itu yang jadi ukurannya. Makanya kata Rasul, kata Allah dalam Al-Quran, bukan darahnya, bukan dagingnya yang dilihat oleh Allah, tapi ketakwaannya gitu. Aku nurut ke Allah harus menyembelih, ya menyembelih. Kalau lihat manfaat mah beli daging besok lebih besar, lebih banyak udah hasilnya sok. Ya, gitu. Oh, apalagi udah matang gitu kan. lebih singsat gitu ya. Tapi bukan itu kan esensinya gitu, bukan. Tapi penyembelihan itu. Ketika menyembelih maka kita niatkan ini mengorbankan hawa nafsu kita terhadap dunia kan gitu. Ketika sembelihannya itu. Makanya kata Rasul kan ketika kita menyembelih gitu, sebelum darah nyampe ke tanah itu dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau beli dagingnya, kapan kita diampuni dosanya kan itu? Nah itu. Jadi mungkin tekstual, mungkin kontekstual, lihat kondisi aja, lihat. Ya. Gini yang ada di pikiran saya dua-duanya gitu. Kenapa? Karena ketika kita berkurban itu kan disuruh cari yang berkualitas, yang bagus, semua yang sehat. Terus yang daging yang banyak. Artinya kan kalau daging yang banyak, manfaatnya banyak. Nah, sekarang kita bisa beli kambing dengan harga yang murah, katakanlah 2 juta. Tapi kambingnya gede. Nah, artinya kan nilai uangnya sedikit, tapi manfaatnya gede. Nah, kalau seperti itu kan lebih bagus berarti. Artinya yang dilihat bukan hanya ketakwaan tapi manfaatnya juga. Iya. Ya kalau orang yang takwa pasti dia ingin berkurban segini. Nabi Adam punya anak 2 ya, Habil dan Qabil. Disuruh kurban kan, disuruh berkurban dua-duanya kan. Kalau Habil memilih domba yang paling bagus, tapi kalau Qabil lah memilih bukan kambing tapi apa, kacang-kacangan yang peot-peot yang enggak lah gitu, dipakai ke kurban. Yang diterima apa? Habil kan. Kenapa memilih? Itu takwa. Semakin takwa semakin ingin memilih yang terbaik gitu, untuk memberi manfaat. Semakin takwa, makanya pahalanya betul tadi. Pahalanya lebih besar kita kurban sapi atau domba. Yang lebih besar itu kesusahan kita. Kalau beli sapi, kan orang sapi masih gini, enteng, cetek. Pasti kecil kan pahalanya. Tapi walaupun kambing, tapi orang beli, wah keringat besar, melihat
kecil gitu untuk membeli kambing, beratnya itu kan mengeluarkan segitu, itu lebih besar pahalanya. Jadi bukan manfaatnya juga ya, tapi ketakwaan juga. Ya memang gitu ya. Jadi dua-duanya ya memang gitu. Tapi tergantung nanti siapa ya. Contoh misalkan misalkan gubernur, bupati atau presiden, sapinya kan besar ya, tonan gitu, dar gitu. Apakah dari uang sendiri? Apakah berat segitu mengeluarkan segitu uang segitu? Enggak kan? Ringan kan segitu. Berarti kan pahalanya juga sesuai dengan al-ujrah bi qadril masaqah ya. Pahala itu tergantung beratnya kita, susahnya kita gitu. Tidak ada hebatnya. Ya, gitu. Walaupun limusin. lebih banyak gitu. Kalau waktu Nabi berkurban itu kan Nabi dengan kambing itu ya, dombalah katanya. Terus kan ada sapi ya, artinya di situ ada 7 orang. Ya. Dan disitulah keluar hadis takriri ya, yang nanti memperbolehkan gitu kan. Sementara Nabi sendiri itu domba, gitu. Domba atau unta. Lantas kemudian ada satu pemahaman gitu antara domba dengan sapi. Misalnya. Orang merasa akan lebih afdol domba. Gitu, karena memang itu dilakukan oleh Nabi. Yang lain mah sahabat dengan sapi. Apakah ini karena sana kan? Artinya lebih afdol domba gitu. Ya secara tekstual kata saya tadi domba, dan Nabi melakukannya domba. Tapi bukan berarti tidak ada hadisnya kalau sapi. Tetap ada hadisnya. Buktinya apa? Buktinya sahabat melakukannya sapi. Bahkan Nabi mengatakan boleh untuk 7 keluarga, bukan 7 orang sebetulnya, itu 7 keluarga, 7 kepala keluarga. Gitu. Itu teh. Jadi oke lah, makanya kalau secara tekstual mah pasti inginnya wah Abdul domba gitu kan. Tapi secara kontekstual manfaatnya mana gitu. Tapi sebetulnya tadi ketakwaan kita mangalah. Kita keyakinan mana kayak sekarang lah. Kayak sekarang lebaran itu ada 2 ya. Di kalender mana? Sabtu Muhammadiyah, Sabtu di Mekah, Sabtu di Madinah, Sabtu seruannya. Kalau di Brunei Minggu, Brunei Malaysia Minggu, Ahad. Singapura yang dekat-dekat itu Ahad. Kenapa bisa beda? Karena beda metode. Kalau yang digunakan di Mekah, Muhammadiyah, di Mekah, di Madinah, di Jazirah Arab itu metode hisab. Maka bakal sama metodenya, karena metode hisab di atas 2 derajat sudah penentuannya, berarti sudah ada, nggak usah dilihat lagi kan gitu. Nah kalau metode ru'yat dilihat cuaca, kalau cuaca mendung sedikit udah nggak kelihatan, udah nggak tahu ini besok itu tanggal 1 atau 2, pokoknya mah nggak kelihatan, udah jangan, berarti besok jangan tanggal 1 gitu. Metodenya yang membedakan. Oke, udah dah beda ya metodenya ru'yat dan hisab. Hanya yang metode ru'yat itu menentukan hari Ahad lebarannya kan. Nah kalau metode hisab Sabtu, dua-duanya pakai ilmu kan. Nah kemudian kita ngikut yang mana? Ngikut yang yakin kita. Karena dalam ibadah harus yakin selain ilmu, tapi yakinnya timbul dari ilmu. Kemudian gimana kalau yang ternyata di hadapan Allah yang misalkan di ponisnya itu yang benar teh hari Ahad atau hari Sabtu, ternyata kita meleset. Misalkan yang benar itu hari Ahad, kita meyakini pas kita itu ikutnya hari Sabtu, apakah kita dapat pahala tuh? Dapat 1. Kenapa? Karena sudah ijtihad. Nah kalau yang benar dapat 2 pahalanya. Jadi dua-duanya dapat pahala. Yang membedakan bukan benar atau salah, tapi pahalanya. Yang satu dapat 1, yang satu lagi dapat 2. Yang salah dapat 1, yang benar dapat 2. Kalau pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu, salah, nggak dapat pahala gitu. Nah masalahnya puasanya, gimana puasanya? Ya kalau kita sudah yakin misalkan ini hari ini misalkan Arafah, ya sudah sekarang Arafah gitu.
Misalkan contoh gini, kita yakin gini. Misalkan yakin kita itu karena maaf misalkan di negara kita itu apapun masuk ke politik gitu ya. Misal kita nggak percaya misalkan gitu ya. Yang percaya ke Mekah. Ternyata kan di Mekah lagi sekarang mah rada ikut Amerika ya. Sekarang perempuan juga boleh buka hijab gitu kan. Ya sekarang itu udah agak jajirara juga udah rada. Nah, kalau dasar Misalnya kalau puasa di hari Sabtu, ternyata bahwa jatuhnya emang hari Sabtu. Nah, makanya kan keyakinan Pak Dedi Pak Ded, keyakinan. Jadi dalam ibadah itu keyakinan. Jadi keyakinan misalkan kita yakinnya dengan ru'yat, oke, ru'yat dipakai. Berarti kita meyakininya bukan harinya. Bukan hari Sabtu atau Ahadnya, tapi tanggalnya. Tanggal 1, tanggal 10 kita meyakini itu. Hanya misalkan kita keyakinan kita itu, aduh khawatir nih. Udah misalkan saya khawatir ini yang benar itu Sabtu. Berarti Sabtu itu haram puasanya. Khawatir gitu, maka sudah sekarang saumnya Kamis dan Jumat. Hari Tarwiyah dan Arafahnya itu tanggal Kamis dan Jumat. Hari Sabtu gimana? Hari Sabtu istirahat dulu, sholat hari Minggu. Udah cukup. Atau mau sholat di rumah sendiri nggak apa-apa. Sholat sunat boleh. Kita sendiri nggak berjamaah juga sah. Kalau Idul Fitri atau Idul Adha boleh. Hanya nggak usah khutbah, nangtung sorong assalamualaikum duduk waalaikumsalam nyok gitu. Nggak usah. Ada. Masalah ru'yat banyak sedikit. Kalau ru'yat itu kan melihat secara langsung itu, apakah melihat secara langsung itu berlaku untuk seluruh dunia misalkan? Enggak. Wilayah. Oke. Nah, lanjut. Begitu zaman Nabi dulu, kan kita tahu waktu saat hijrah, sedikit baca lah. Pernah hijrah ke Habasah ya. Di Habasah kemudian ternyata dari Habasah itu di Ethiopia sempat mengadakan perjalanan sampai ke Madinah.